Royaltinya berapa persen ini? Kalau kalian lihat video review bambu cendani yang tayang minggu lalu, posisi saat video ini direkam adalah setelah kita baru aja selesai rekaman dari rumahnya Mbak Asung. Dan ternyata setelah kita naik motor, hujan turun deras banget, dan karena kita lupa bawa waterproof casing yang biasanya kita pakai ketika hujan-hujan naik motor, jadinya kita agak kesusahan buat buka map dan agak lambat sampai kolamnya. Sesampainya di kolam, ternyata acara sesi pertama udah dimulai. Walaupun sudah terlambat, kita putusin untuk tetap ikut sesi pertama, tapi hanya Kak Luko yang mancing di sesi pertama. Kita nanti dulu. Hujan basah semua. Ternyata kolam di sini sangat unik ya. Di setiap lapa ada kolam kecil sebagai tempat tampungan ikan hasil pancingan. Sebenarnya mirip juga seperti di kolamnya Teh Pot Cilik Min, cuman di sini berbeda untuk bentuk kolam tampungannya aja. Sembari menunggu jatah kita main di sesi 2, saya pun nyiapin pelet yang mau saya pakai untuk nantinya main di sesi 2. Jangan lupa kalau bikin pelet, kita biarkan dulu mengembang, jangan diremes-remes. Diamin sekitar 5 menit dan nantinya kalian boleh remes dan uleni sampai pulen sesuai selera kalian. Setelah selesai bikin pelet, kita sekarang hanya nungguin sesi 1 selesai. Sambil nungguin sesi pertama selesai, kita lihat dulu kalau main. Dan juga kalau kita baru nggak main kayak gini, kita mempelajari bagaimana sih cara orang-orang di kolam ini mancing nila. Kali ini kita bawa 2 macam umpan, yaitu pelet rasi bum-bum dan juga pelet udang. Katanya Kak Luke dia mau main fokus di peletnya aja. Ternyata saya lihat-lihat kok lumayan gacor juga nih pakai pelet. Jadi saya memantapkan diri untuk pakai pelet juga di sesi yang kedua. Kalau kita pakai pelet udang itu, nanti ambilannya akan pakai pelet duk atau otok-otok ya. Setelah menunggu sekian lama dan juga mempersiapkan barang-barang yang kita butuhkan, akhirnya sesi 1 sudah selesai. Ikan di sesi 1 pun mulai dikembalikan ke kolam, dan gak lama kemudian akan dilakukan pengundian lapak untuk sesi yang kedua. Kita pun mendapatkan lapak 23. Oke. Kasih ya Mas. Pakai baju biru itu loh. Iya. Oh ya. Baru aja kita dapat 1 ikan, tapi nggak kerekam. Lalu datang Mas yang ini. Aduh Mas, maaf tadi kita lupa kenalan ya. Jadi kalau Mas nonton video ini, maaf banget ya. Saya manggilnya Masnya ini gitu aja ya. Intinya Masnya ini membantu kita dan banyak memberi kita informasi soal teknik dasar Galata Manila. Masnya juga ngasih tahu kita cara pasang pelet kalau buat Galata Manila. Katanya kalau buat Galata Manila itu lebih baik peletnya dibikin gepeng atau pipih ya. Tujuannya supaya peletnya ini jatuhnya melayang waktu di dalam air, dan dia akan lebih lama untuk sampai ke dasarnya. Enggak, tidur tapi gepeng itu kan turunnya pelan. Oh. Berarti gimana Mas? Gepeng aja. Gepeng. Gepengin aja. Heeh. Kecil apa besar Mas? Selera sih Mas. Selera ya. Gepeng seberapa Mas? Ini gitu ya. Iya. Oh. Karena ini turunnya pelan ya. Oh iya. Jadi kalau makan di atas kelihatan juga. Oh. Tapi ngebomnya duluan ya. Iya. Terus turuninnya miring gini ya? Ya, Karena memang nila seperti ini, kayaknya sih lebih suka umpan yang jatuh ke dasarnya perlahan-lahan ya. Tapi harus diingat, main Galata Manila itu jauh berbeda dengan Galata ikan mas. Kalau Galata ikan mas, umpan harus sampai dasar kolam, dan ikan harus benar-benar makan di dasar kolam. Tapi kalau untuk Galata Manila, dia itu boleh ngelayang atau ikannya makan saat umpannya masih melayang. Walaupun begitu, peraturan di sini mengatur kedalaman pelampung harus disesuaikan dengan kedalaman kolam, atau nama lainnya dilarang main gantung. Kedalaman kolam dan kedalaman pelampung sama, cuman ikannya diperbolehkan untuk makan di setengah air atau masih ngelayang, udah boleh kita sikat. Kalau Galata ikan mas, kita harus gimana caranya bener-bener dasarin ikan supaya dia sampai ke dasar kolam.
Warna putih apa? Selera ya. Gimana? Setelah dapat satu ikan yang ini, kita diinfokan oleh masnya, katanya bagus main peleduk atau otok-otok dan bobnya pakai pelet udang. Kita pun minta tolong Mas Agus selaku panitia dari kolam Ya. ini untuk ngambilin wadah baskom untuk nempatin pelet udang kita. Pelet udangnya dikasih air terlebih dahulu supaya dia mengembang dan jadi lebih banyak. Tujuan dari diberi air adalah pelet udangnya mengembang Nah, ini dan pinggir ya? baunya cepat menyebar. Selain itu, kita juga akan lebih ngirit saat ngebomnya karena pelet udangnya akan mengembang jadi banyak. Kita coba dulu main di tengah dan responnya terbilang cukup cepat. Banyak senggolan dari ikan dan kita harus menunggu sampai ikannya makan. Dan nice, akhirnya ikannya makan. Makan ya mas? Besar ya mas? Dapat satu ikan tapi ternyata lepas, kita pun coba pindah main ke pinggir kolam. Ternyata sama aja seperti ikan yang tadi, ikan yang ini juga lepas. Dan 20 menit kemudian main pelet udang ini nggak membuahkan hasil yang baik. Sebenarnya ketika kita ngedit video ini, kita udah sempat belajar lagi mancing nila. Dan ternyata teknik yang saya pakai ini masih amburadul atau acak-acakan ya. Kita udah sempat berguru lagi bersama orang-orang di sini dan sudah banyak ketemu di mana titik kesalahan saya. Bahkan waktu kita mancing yang kali ini, total terbanyaknya itu pakai umpannya pelet udang ya. Berarti titik kesalahannya kenapa pelet udang kali ini nggak dimakan itu ada pada kita, bukan karena pelet udangnya nggak cocok atau gimana. Buat masnya yang tadi, terima kasih banyak udah ngasih info-info ke saya. Saat waktu mancing kali ini saya masih terbilang newbie banget ya dalam Gelata Manila. Apalagi kalau pakai umpannya peleduk. Akhirnya ya udah saya memantapkan diri lagi untuk pakai pelet rati yang tadi. Gimana kalau pelet rati sih? Saya udah sedikit menguasai ya dibandingkan kalau pelet udang. Waktu kita kembali ganti menggunakan pelet raci, ternyata waktu yang tersisa hanya 20 menit. Kita main pelet dan bisa sedikit mengejar ketertinggalan yang ada.
Dalam waktu 15 menit sampai 20 menit terakhir, kita berhasil mendapatkan 9 ekor. Memang masih jauh ya dari total terbanyaknya, tapi ternyata diem-diem Kak Luka dapat juara 2 dan juga juara ketiga dong. Wah mantap, kalau gini mancing gratis lagi. Mungkin segini dulu ya video dari kita. Kalau kalian penasaran sama pelet rati bum bum dan juga pelet udang bum bum, silahkan langsung ke Shopee atau Lazada Gebong Pancing dan rasakanlah sendiri. Link pembeliannya kita taruh di kolom deskripsi atau kolom komentar juga, nanti kita sematkan di bagian situ. Kalau kalian mau bantu kita, bisa bantu subscribe ataupun like ataupun share video yang ini. Kedepannya sepertinya kita akan masih mancing galata Manila lagi, dan juga kita akan share gimana perkembangan kita dalam belajar galata Manila. Seharusnya sih di video selanjutnya kita mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Oke teman-teman, segini dulu video mancing kali ini. Sampai ketemu di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah.